Pernah nggak kamu ngerasa, di jalan yang seharusnya sepi, justru ada sesuatu yang ikut numpang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Misteri Petang. Selamat malam buat kamu yang sedang menyetir, yang lagi sendirian di kamar, atau yang sengaja nunggu cerita horor sebelum tidur. Jangan langsung skip, karena kisah ini dialami langsung oleh seorang sopir truk pengangkut sembako. Dan sampai sekarang, dia masih trauma setiap kali lewat jalur yang sama. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana, karena cerita ini terjadi di jalan lintas antar kota. Dan siapa tahu, jalurnya pernah kamu lewati. Semoga yang sudah subscribe, dilindungi Allah dari segala gangguan yang kasat mata maupun yang tak terlihat. Amin. Malam itu, sekitar pukul 1.30 dini hari, mesin truk Colt diesel berwarna biru tua masih meraung pelan, membawa muatan beras, minyak goreng, dan gula pasir dari gudang besar menuju pasar induk di kota sebelah. Sopirnya, sebut saja Pak Rudi, sudah lebih dari 15 tahun melintang di jalanan malam. Jalan gelap, ban pecah, begal, semua sudah jadi makanan sehari-hari. Tapi malam itu berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, padahal bukan musim hujan. Radio truk tiba-tiba berisik sendiri, suara kresek bercampur dengungan aneh. Lalu, mati. Padahal sebelumnya masih memutar lagu dangdut pelan. Pak Rudi sempat mengira kabelnya longgar, tapi anehnya, lampu kabin ikut meredup sesaat, seperti ada yang lewat menutup cahaya. Jalur yang dilewati adalah jalan lama, jalur alternatif yang jarang dipakai sopir baru. Di kanan kiri hanya sawah luas dan deretan pohon tinggi yang membentuk lorong gelap. Tidak ada rumah, tidak ada warung, hanya papan penunjuk jalan yang catnya sudah pudar. Saat truk melaju sekitar 50 km per jam, Pak Rudi tiba-tiba mencium bau anyir bercampur amis, seperti bau beras basah yang lama terendam air, padahal muatannya baru saja diambil dari gudang. Bau itu makin lama makin pekat, membuat dadanya sesak. Saat ia melirik spion kiri, ada bayangan hitam berdiri di atas karung beras bagian belakang bak. Diam, tinggi, dan tidak bergerak walau truk melaju kencang. Pak Rudi langsung mengerem mendadak. Jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Ia turun dari kabin sambil membaca doa seingatnya. Tapi ketika bak truk dibuka, tidak ada siapa-siapa. Karung-karung sembako tersusun rapi, segelnya utuh. Namun satu hal membuat lututnya lemas. Ada bekas telapak kaki basah di atas karung beras, mengarah ke depan kabin. Padahal hujan tidak turun sama sekali malam itu. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pohon-pohon di pinggir jalan bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan pelan yang memanggil namanya. Dengan tubuh gemetar, Pak Rudi naik kembali ke kabin. Ia berniat langsung tancap gas dan tidak berhenti sampai pasar. Tapi saat mesin dinyalakan, terdengar ketukan pelan dari belakang kursi. Sekali, dua kali, lalu suara berat berbisik tepat di telinga kirinya. "Pak, ikut sampai tujuan." Seketika, seluruh badan Pak Rudi kaku. Matanya lurus ke depan, tapi dari kaca depan, bayangan hitam itu kini terlihat duduk di jok sebelahnya. Tersenyum samar, tanpa mata yang jelas. Kalau kamu masih kuat dengarnya, pastikan kamu tidak sendirian malam ini. Tulis di komentar asal kotamu, dan jangan lupa subscribe agar selalu diingatkan dengan doa-doa keselamatan. Di paragraf berikutnya, Pak Rudi mulai menyadari, penumpang itu bukan satu-satunya yang ikut di dalam truk. Napas Pak Rudi tersengal, dadanya naik turun tidak beraturan, sementara tangannya masih mencengkeram setir sekuat tenaga. Ia tidak berani menoleh sedikit pun ke arah kursi sebelah. Dalam hati, doa ayat kursi terus ia ulang-ulang, meski lidahnya terasa keluh dan suara seakan tertahan di tenggorokan. Truk kembali melaju, ban bergesekan dengan aspal yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Aneh, suara mesin yang biasanya bising malah terdengar jauh. Seolah-olah kabin truk dilapisi sesuatu yang menyerap bunyi. Lampu depan menerangi jalan lurus yang tak berujung, tapi di kejauhan,
Cahaya itu seperti ditelan kabut tipis yang tiba-tiba muncul begitu saja. Beberapa menit berlalu dengan ketegangan yang menyesakkan. Pak Rudi mulai merasa suhu di dalam kabin turun drastis. Nafasnya keluar seperti asap tipis, padahal ia tahu pasti AC truk sudah lama rusak. Dari kaca spion tengah, ia melihat pantulan samar. Bukan satu, tapi beberapa bayangan hitam berdiri di bak belakang. Mereka tidak bergerak, tapi kepalanya perlahan menunduk, seolah menatap langsung ke arah kabin. Setiap kali truk melewati jalan berlubang, terdengar suara gesekan kain karung diseret, disusul bunyi langkah kaki yang tak seharusnya ada di atas muatan sembako. Pak Rudi mencoba menenangkan diri dengan menyalakan radio kembali. Ajaibnya, radio menyala sendiri tanpa disentuh, tapi bukan lagu yang keluar. Suara dari pengeras terdengar serak, seperti rekaman lama yang rusak. Jangan berhenti, jangan lihat ke belakang. Suara itu berulang-ulang, diselingi tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Tangannya refleks mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar. Kini bukan dari speaker, melainkan dari seluruh kabin, bergema seakan berasal dari dinding-dinding truk. Saat truk mendekati tikungan tajam, Pak Rudi melihat sesuatu di pinggir jalan. Seorang perempuan tua berdiri membelakangi jalan, rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya lusuh dan basah. Pak Rudi refleks memperlambat laju truk. Naluri manusianya ingin berhenti dan menolong. Tapi tepat saat kaki hampir menginjak rem penuh, suara berat di kursi sebelah kembali berbisik. Kali ini lebih tegas. Kalau berhenti, kami semua turun. Seketika Pak Rudi teringat pesan sopir senior yang dulu pernah berkata, kalau di jalan malam ketemu yang aneh-aneh, jangan pernah berhenti. Ia pun menguatkan hati dan melaju melewati perempuan itu. Namun saat truk sejajar dengannya, Pak Rudi melirik sekilas dari sudut mata. Wajah perempuan itu tidak memiliki mata, hanya rongga hitam yang menganga, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Di saat bersamaan, truk terasa lebih berat, seperti muatannya bertambah 2 kali lipat. Speedometer turun perlahan meski pedal gas sudah diinjak dalam. Dari belakang terdengar suara desahan banyak orang, bercampur dengan bisikan lirih yang saling tumpang tindih, menyebut namanya berkali-kali. Keringat dingin mengalir dari pelipis Pak Rudi. Tangannya mulai gemetar, pandangannya kabur. Jalan yang tadi lurus kini terasa berputar-putar, seolah truk masuk ke jalur yang sama berulang kali. Papan penunjuk arah yang sama ia lewati untuk ketiga kalinya, dengan tulisan yang makin lama makin pudar. Saat itu Pak Rudi sadar, ia tidak lagi berada di jalur yang seharusnya. Sesuatu sedang membawanya masuk lebih dalam, menjauh dari kota dan mendekat ke tempat yang tidak pernah ia kenal. Buat kamu yang masih bertahan mendengarkan, tulis di komentar kamu dari kota mana, dan kirimkan doa terbaik untuk semua sopir yang masih di jalan malam ini. Semoga yang sudah subscribe, Allah jaga dari segala mara bahaya. Di paragraf selanjutnya, Pak Rudi akhirnya melakukan satu kesalahan fatal yang mengubah perjalanan itu menjadi mimpi buruk tanpa jalan keluar. Kesalahan itu terjadi karena Pak Rudi mulai panik. Berkali-kali ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi suara-suara di dalam kabin justru makin ramai, saling bersahutan seperti orang berebut tempat duduk. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat penunjuk bensin tiba-tiba turun drastis, dari setengah menjadi hampir kosong, padahal sebelum berangkat sudah diisi penuh. Lampu indikator menyala satu persatu. Mereka mulai turun dari bak truk, kaki mereka tidak menyentuh tanah, melayang beberapa senti di atas permukaan jalan. Pak Rudi mundur beberapa langkah. Kakinya lemas, hampir jatuh terduduk. Lelaki tua itu mendesah panjang. Kamu melanggar, katanya lirih. Kalau sudah ikut di jalan ini, mereka tidak boleh ditinggal. Seketika, suasana berubah mencekam. Sosok-sosok itu berhenti bergerak dan menoleh serempak ke arah Pak Rudi. Dari mulut mereka keluar suara ratapan pelan, bercampur tawa yang menusuk telinga. Pak Rudi ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Di saat itu juga,
pintu pos ronda tertutup sendiri dengan suara keras, meninggalkan Pak Rudi sendirian di luar, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang kini perlahan mendekat. Tangannya gemetar merogoh saku, mencari ponsel untuk meminta pertolongan. Tapi layar hanya menampilkan bayangannya sendiri, dan di belakangnya, puluhan wajah pucat berdiri sangat dekat. Bau busuk menyengat, napasnya makin berat. Ia sadar, berhenti di tempat itu adalah keputusan terburuk dalam hidupnya. Karena begitu truk berhenti, mereka menganggap perjalanan telah selesai, dan kini giliran Pak Rudi yang menjadi muatan. Tulis di komentar kamu dari kota mana, dan jangan lupa kirim doa untuk keselamatan semua sopir yang masih berjuang di jalan. Semoga yang sudah subscribe selalu dilindungi Allah. Di paragraf berikutnya, Pak Rudi akan menghadapi satu tawaran mengerikan yang menentukan apakah ia bisa pulang atau selamanya tinggal di jalan itu. Lanjut, salah satu sosok melayang itu maju paling depan. Tubuhnya tinggi kurus, pakaiannya compang-camping seperti kain kafan yang sobek, dan wajahnya setengah tertutup bayangan. Dari balik gelap, terdengar suaranya parau, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah lama tak digunakan untuk berbicara. "Tenang saja, Pak, kami tidak akan menyakitimu," katanya, meski nada suaranya justru membuat Pak Rudi gemetar hebat. Sosok itu menoleh ke arah truk, lalu kembali menatap Pak Rudi. "Kamu hanya perlu menggantikan satu tempat." Pak Rudi menggeleng kuat-kuat, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tubuhnya terasa berat, seperti ada puluhan tangan tak terlihat yang menahan dari belakang. Ia bertanya dengan suara bergetar, tempat apa yang mereka maksud. Sosok itu tersenyum lebih lebar, memperlihatkan rongga hitam di balik bibirnya. "Tempat di jalan ini. Ada yang harus mengantar, dan ada yang harus tinggal." Seketika, bayangan-bayangan lain mendekat, membentuk lingkaran, menutup semua jalan keluar. Udara di sekeliling Pak Rudi menjadi pengap, napasnya semakin sulit, seolah oksigen disedot perlahan. Di tengah kepanikan, Pak Rudi teringat sesuatu. Di dashboard truk, ia selalu menyimpan tasbih kecil pemberian istrinya sebelum berangkat. Dengan sisa tenaga, tangannya meraih tasbih itu dan mulai melafalkan doa sekuat yang ia bisa. Suaranya tercekat, tapi setiap butir doa yang keluar membuat sosok-sosok di sekelilingnya mundur satu langkah. Wajah mereka berubah, senyum memudar, berganti ekspresi marah. Suara ratapan kembali terdengar, lebih keras dan melengking, menusuk gendang telinga. Sosok tinggi tadi menggeram. "Kamu tidak sendirian di jalan ini, Pak Rudi. Doa tidak akan cukup," katanya. Lalu ia menunjuk ke arah pos ronda yang kini terlihat retak dan menghitam. Dari celah-celah dinding, tangan-tangan hitam menjulur, meronta seakan ingin keluar. Tanah di bawah kaki Pak Rudi bergetar, membuatnya hampir terjatuh. Ia merasa seperti berada di antara dua dunia. Satu menariknya masuk, satu lagi menahannya untuk tetap hidup. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara azan subuh yang samar, terbawa angin. Awalnya pelan, hampir tak terdengar, tapi perlahan semakin jelas. Sosok-sosok itu langsung bereaksi. Mereka menutup telinga, menjerit kesakitan. Beberapa di antaranya jatuh berlutut, tubuhnya bergetar hebat. Sosok tinggi itu menatap Pak Rudi dengan mata yang kini menyala merah. "Ini belum selesai," katanya sebelum tubuhnya perlahan memudar, diikuti bayangan lain yang satu persatu menghilang seperti asap. Pak Rudi terjatuh terduduk di tanah, tubuhnya lemas tak bertenaga. Saat azan selesai berkumandang, suasana kembali normal. Pos ronda di depannya tampak kosong dan usang, tanpa tanda-tanda pernah ada kopi panas atau lelaki tua. Truk di belakangnya kembali seperti semula, muatan sembako utuh, tidak ada jejak kaki basah. Tapi satu hal membuat Pak Rudi gemetar. Di dashboard truk, tasbihnya putus, butirannya berserakan di lantai kabin. Dengan sisa tenaga, Pak Rudi menyalakan mesin truk. Kali ini mesin hidup normal, tanpa gangguan. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak berhenti,
dan terus melaju hingga matahari terbit sempurna. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu masih mengikutinya. Karena sesekali, dari kaca spion, ia melihat bayangan samar melambaikan tangan, seolah menunggu kesempatan lain. Kalau kamu masih menyimak sampai sini, tulis di komentar kamu dari kota mana, dan kirim doa terbaik untuk para sopir yang mencari nafkah di jalanan. Semoga yang sudah subscribe, Allah jaga dari gangguan yang terlihat maupun tidak. Di paragraf berikutnya, Pak Rudi mulai menyadari bahwa kejadian malam itu tidak benar-benar berakhir saat fajar tiba. Fajar memang datang, tapi ketenangan tidak ikut bersamanya. Begitu Pak Rudi tiba di pasar induk dan menurunkan muatan sembako, tubuhnya masih terasa dingin seperti baru keluar dari hujan deras. Para kuli panggul menyapa seperti biasa, menanyakan kenapa wajahnya pucat. Pak Rudi hanya tersenyum kaku dan menggeleng. Ia memilih diam. Namun saat satu persatu karung beras diturunkan, seorang kuli tiba-tiba berteriak kaget. Di bagian bawah salah satu karung, terdapat bekas tangan hitam, tercetak jelas seperti arang basah. Semua orang terdiam. Pak Rudi merasa dadanya sesak. Itu persis seperti tangan yang ia lihat menyentuh muatan malam tadi. Sepanjang hari itu, Pak Rudi merasa diawasi. Setiap kali ia menoleh, selalu ada bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk dilihat jelas. Saat ia makan di warung pasar, sendoknya terjatuh sendiri, dan pemilik warung bersumpah melihat ada yang duduk di bangku kosong sebelah Pak Rudi, meski mata Pak Rudi tak melihat apa-apa. Bahkan saat siang bolong, suara bisikan samar masih terdengar, memanggil namanya dengan nada yang sama seperti di dalam truk. Ia mulai menyadari, apapun yang ikut malam itu, tidak sepenuhnya pergi. Malam berikutnya, Pak Rudi mencoba tidur di rumah. Istrinya kaget melihat kondisi suaminya yang murung dan banyak melamun. Saat ditanya, Pak Rudi akhirnya menceritakan semuanya. Istrinya langsung menangis dan menyarankan untuk mengundang ustaz kampung. Saat malam makin larut dan Pak Rudi terlelap, mimpi buruk datang. Ia kembali berada di jalan gelap itu, duduk di kabin truk, tapi kali ini tidak ada setir, tidak ada pedal. Truk melaju sendiri, dan dari jok belakang, satu persatu sosok pucat merangkak ke depan, mendekat dengan senyum yang sama. Pak Rudi terbangun dengan teriakan. Keringatnya membasahi kasur. Di sudut kamar, tirai bergerak pelan meski jendela tertutup rapat. Dari balik tirai, terdengar suara lirih, janji belum lunas. Pak, istrinya langsung memeluk Pak Rudi sambil membaca doa keras-keras. Suara itu menghilang, tapi rasa dingin masih tertinggal lama di ruangan. Sejak malam itu, Pak Rudi tidak pernah tidur dengan lampu mati. Bahkan cahaya redup saja membuatnya gelisah. Beberapa hari kemudian, ustaz kampung datang. Setelah mendengarkan cerita Pak Rudi, wajah ustaz itu serius. Ia berkata bahwa jalur lama yang dilewati Pak Rudi memang dikenal sebagai jalur penjemputan, tempat banyak arwah menumpang kendaraan berat untuk ikut pindah. Biasanya mereka turun sebelum sampai tujuan. Tapi berhenti di pos ronda tua adalah pantangan besar. Ustaz itu menegaskan, satu di antara mereka belum pergi karena merasa janjinya dilanggar. Pak Rudi diberi air doa dan diminta untuk tidak menyetir malam selama beberapa waktu. Ia juga diminta memperbanyak sedekah dan doa. Namun sebelum ustaz pulang, ia berpesan satu hal yang membuat darah Pak Rudi berdesir, kalau nanti kamu dengar ketukan di trukmu lagi, jangan pernah menjawab. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Pak Rudi, bahkan saat ia berusaha menjalani hari seperti biasa. Buat kamu yang masih menyimak, tulis di komentar kamu dari kota mana, dan kirimkan doa untuk keselamatan kita semua. Semoga yang sudah subscribe, Allah lindungi dari segala gangguan yang tak kasat mata. Di paragraf berikutnya, Pak Rudi akhirnya kembali ke jalan malam, dan ketukan yang diperingatkan itu benar-benar datang. Lanjut, larangan itu bertahan hampir sebulan. Selama waktu itu, Pak Rudi hanya menyetir siang hari, pulang sebelum maghrib, dan selalu menghindari jalur lama.
Tapi roda kehidupan tak selalu bisa ditawar. Suatu malam, sopir pengganti mendadak sakit, sementara muatan sembako harus segera dikirim karena pasar akan ramai esok pagi. Dengan berat hati dan perasaan tak enak, Pak Rudi kembali duduk di balik kemudi, tepat pukul 23.45 malam. Ia sudah berdoa panjang sebelum berangkat, menyelipkan tasbih baru di dashboard, dan menyetel ayat suci dari ponsel yang tersambung ke speaker truk. Awalnya perjalanan terasa normal. Jalan terang, kendaraan lain sesekali melintas. Tapi semakin malam, jalan mulai lengang. Tanpa ia sadari, truk kembali mendekati jalur lama, jalur yang seharusnya ia hindari. GPS di ponselnya mendadak mati, layar menghitam, dan ayat yang diputar terhenti di tengah kalimat. Udara di kabin berubah dingin. Bau amis yang dulu pernah ia rasakan kembali muncul, pelan tapi pasti. Pak Rudi merasakan tengkuknya meremang. Tangannya refleks mencengkeram setir lebih kuat. Lalu terdengar ketukan itu. Tok, tok, tok. Bukan dari luar kabin, tapi dari belakang kursinya, persis seperti malam pertama. Pak Rudi menahan napas. Pesan Ustaz terngiang jelas di kepalanya, jangan pernah menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, melafalkan doa dalam hati. Ketukan itu berhenti. Truk melaju normal kembali. Pak Rudi mulai berpikir mungkin semuanya hanya perasaan. Namun beberapa detik kemudian, ketukan itu berubah menjadi gosokan panjang, seperti kuku menyeret logam. Dari kaca spion, Pak Rudi melihat bayangan samar berdiri di bak truk. Satu saja, tidak banyak seperti sebelumnya. Bayangan itu lebih jelas, lebih dekat. Perlahan, bayangan itu bergerak maju, seolah merangkak menembus dinding kabin. Pak Rudi merasakan kursi sebelahnya turun sedikit, seperti ada yang duduk. Nafas dingin menyentuh telinganya. "Pak, sekarang giliran saya," bisik suara itu, sangat pelan tapi jelas. Pak Rudi hampir menjawab. Bibirnya bergetar, suara tertahan di tenggorokan. Di saat kritis itu, tasbih di dashboard jatuh sendiri, butirannya berhamburan dan menggelinding ke arah kakinya. Seolah diingatkan, Pak Rudi menggigit bibirnya kuat-kuat dan memilih diam. Tidak ada jawaban. Tidak ada tatapan. Tidak ada reaksi. Truk mendadak bergetar keras, seperti dihantam dari samping. Lampu depan berkedip-kedip. Sosok di sampingnya menggeram marah. Suara itu berubah kasar, penuh dendam. "Kalau tidak mau bicara, kamu akan menemani." Jalan di depan terlihat memanjang tak wajar, seperti lorong gelap tanpa ujung. Pak Rudi tahu, sekali saja ia menoleh atau menjawab, semuanya akan berakhir. Dengan sisa keberanian, Pak Rudi menginjak gas penuh sambil membaca doa sekuat tenaga. Jarum speedometer naik, angin menerpa keras, dan tiba-tiba, suara itu menjerit panjang, melengking, lalu lenyap begitu saja. Truk berhenti bergetar. Udara kembali normal. Jalan di depan kembali seperti biasa. Saat Pak Rudi berani melirik spion, bak truk kosong, tidak ada bayangan, tidak ada gerakan. Namun sebelum ia benar-benar lega, di kaca spion samping, Pak Rudi melihat bekas tangan hitam tertinggal di pintu kabin, perlahan memudar, seolah memberi tanda perpisahan yang belum tuntas. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia tahu, ini belum benar-benar selesai. Tulis di komentar kamu dari kota mana kamu menyimak cerita ini, dan kirimkan doa agar kita semua dijauhkan dari gangguan di jalan. Semoga yang sudah subscribe, Allah lindungi setiap langkahnya. Di paragraf terakhir, Pak Rudi akan mengungkap keputusan terbesar dalam hidupnya, dan rahasia mengerikan yang akhirnya ia ketahui tentang jalan itu. Perjalanan malam itu menjadi yang terakhir bagi Pak Rudi sebagai sopir lintas jalur gelap. Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, ia mengajukan permintaan pindah rute dan menolak semua tawaran perjalanan malam, berapapun bayarannya. Ada sesuatu di matanya yang berubah. Bukan takut biasa, tapi ketakutan orang yang pernah melihat batas antara hidup dan bukan hidup. Kepada rekan-rekannya, Pak Rudi hanya berpesan satu hal.
Jangan pernah anggap sepi sebagai aman, dan jangan pernah berhenti di jalan yang tidak kamu kenal. Beberapa minggu setelah kejadian terakhir, Pak Rudi kembali mendatangi Ustaz kampung. Kali ini, Ustaz itu mengungkapkan sesuatu yang membuat darah Pak Rudi membeku. Jalur lama yang ia lewati dulunya adalah jalur evakuasi kecelakaan besar puluhan tahun lalu. Truk pengangkut bahan pokok terguling di tikungan tajam, menewaskan banyak orang yang menumpang secara ilegal di bak belakang. Sejak saat itu, jalur tersebut dikenal sebagai jalan pindahan, tempat arwah-arwah yang belum sampai tujuan mencoba ikut kendaraan sejenis agar bisa selesai. Pos ronda tua itu bukan tempat jaga, melainkan penanda batas. Siapapun yang berhenti, dianggap bersedia menggantikan. Pak Rudi akhirnya paham kenapa muatan sembako terasa berat, kenapa mereka memilih truk, dan kenapa selalu meminta ikut sampai tujuan. Mereka bukan ingin diselamatkan, mereka ingin diteruskan. Dan satu dari mereka, yang terakhir menampakkan diri, adalah sosok yang dulu meninggal paling akhir, yang belum pernah sampai kemanapun. Itulah sebabnya ia paling keras, paling marah, dan paling ingin ditemani. Mendengar itu, Pak Rudi hanya bisa menunduk, bersyukur masih diberi kesempatan pulang. Kini, bertahun-tahun setelah kejadian itu, Pak Rudi masih hidup sederhana. Ia tidak pernah lagi menyetir lewat tengah malam. Tapi setiap kali mendengar suara truk lewat di kejauhan, terutama saat angin malam berhembus pelan, ia selalu berhenti sejenak dan berdoa. Karena ia tahu, jalan itu masih ada, dan mereka masih menunggu. Menunggu siapapun yang lengah, berhenti, atau menjawab panggilan yang seharusnya diabaikan. Buat kamu yang masih menyimak sampai akhir, tulis di komentar kamu berasal dari kota mana, dan kalau ceritanya terasa dekat dengan jalan yang pernah kamu lewati, jangan ragu untuk berbagi pengalaman. Terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe. Semoga Allah selalu melindungi langkahmu, menjaga perjalananmu, dan menjauhkan kita semua dari gangguan yang terlihat maupun yang tak terlihat. Amin. Karena ingat, di jalan yang sepi, bukan berarti kamu sendirian. Cerita selesai.